Hai Bunda, hari ini kita akan membuat kerajinan dekoupage, yaitu kerajinan seni menempel, menggunting dan menempel kertas tisu ataupun kertas dekoupage ke benda-benda yang ingin kita tempelkan. Seperti hari ini kita akan membuat key hanger atau gantungan kunci yang kita buat dari talenan kayu yang biasa kita pakai di dapur. Dekoupage itu bisa kita lakukan di mana saja, seperti misalnya ini di kaleng, tatakan gelas, jam dinding, ataupun kita buat untuk jadi hiasan tas pandan yang cantik ini. Membuat kerajinan dekoupage ini mudah, tidak memerlukan waktu yang banyak, dan Anda bisa melakukannya sendiri atau melakukannya bersama putra-putri Anda. Untuk membuat key hanger, tentu kita memerlukan sebuah talenan kayu, tisu dekoupage, gesso untuk melapisi kayunya. Jadi sehingga nanti kayunya tidak akan terlihat seperti ini lagi, tapi benar-benar tertutupi. Kita memerlukan cat akrilik, beberapa warna, lem, cair dan tidak terlalu kental, vernis yang tidak berwarna. Kemudian alat-alat bantu yang kita perlukan adalah sponge. Sponge ini adalah sponge cuci piring biasa, sponge yang biasa kita pakai di dapur. Kita potong, tidak usah terlalu besar. Kita juga memerlukan bantuan beberapa kuas, kemudian alat bantu lain seperti tusuk gigi atau tusuk sate yang nanti kita akan pergunakan untuk mencampur cat. Kemudian juga nanti akan kita pakai alat yang gampang kita temukan di rumah seperti sisir dan sikat gigi. Untuk tambahan lainnya kita memerlukan mungkin stensil ya, dan juga alat untuk menggantungnya. Jangan lupa kita harus menyiapkan air. Kenapa kita harus menyiapkan air? Ketika kita bekerja dengan cat tersebut akan cepat mengering sehingga kita perlu bantuan air. Pertama-tama, jangan lupa lapisi bidang kerja Anda dengan koran, karena cat yang Anda gunakan kemungkinan akan mengotori bidang kerja Anda. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan gesso. Gesso ini dapat Anda dapatkan di toko buku, ada dalam berbentuk tube seperti ini atau juga berbentuk toples kecil. Mari kita lakukan. Tidak usah terlalu tebal, tipis-tipis saja karena nanti masih akan ditutupi cat yang lain. Fungsinya gesso adalah menutup bidang yang nanti akan dikerjakan sehingga warna aslinya tidak tampak lagi. Kalau kita dalam ruangan, kita butuh bantuan hair dryer seperti ini sehingga dia cepat kering. Setelah bagian atas kering, kita berikan gesso juga di bagian samping-sampingnya. Kita keringkan lagi. Setelah kering, pekerjaan selanjutnya adalah melapisi talenan dengan cat akrilik putih ya. Kalau tadi kita pada waktu melapisi talenan dengan gesso menggunakan kuas, maka untuk melapisi cat akrilik ini kita memakai busa. Seperti ini caranya. Lalu kita totol-totolkan dengan cepat dan merata. Mengapa kita menggunakan busa? Karena kalau kita menggunakan kuas akan terlihat garis-garisnya. Sedangkan kalau kita menggunakan busa, tidak akan terlihat garis-garis kuas tersebut. Lakukan hal yang sama untuk bagian samping talenan. Keringkan. Setelah cat akrilik putih kering, tahap selanjutnya adalah melapisi talenan dengan cat yang sama dengan tisu yang akan kita pergunakan. Di sini kita menggunakan tisu yang berwarna krem muda, sehingga nanti kita akan mencampurkan warna putih dengan warna krem. Setelah tercampur merata, kita totol lagi dengan busa, lakukan ke seluruh permukaan, atas dan samping. Jangan lupa lakukan hal yang sama, menotol-notol di bagian pinggirnya. Keringkan lapisan cat yang kita berikan. Ini adalah lapisan ketiga atau lapisan terakhir sebelum kita menempelkan tisunya. Kita siapkan tisu yang kita mau pergunakan. Kita potong menjadi sebegini.
Lalu kita kasih air di bagian yang akan kita sobek. Kita bisa saja mengguntingnya, tetapi kalau kita sobek, dia akan terlihat lebih natural. Tisu ini terdiri dari 3 lapisan. Usahakan menyobek tisu ketika masih sama-sama 3 lapis. Lalu kita buka, ambil lembaran yang paling atas. Lalu olesi permukaan talenan yang akan ditempel dengan lem tipis-tipis saja. Kalau ada kelebihan lem, maka kita serap dengan busa. Kita taruh, tekan dengan busa, lalu kita beri lem lagi atasnya dari arah tengah ke arah luar. Lem yang dipergunakan adalah lem putih yang telah dicairkan. Beri air perlahan-lahan, lalu aduk hingga merata dan tidak menggumpal. Menggeser tisu yang telah tertempel bisa mengakibatkan tisunya sobek. Keringkan. Setelah kering, kita hilangkan sisa-sisa yang ada di bagian samping dengan menggunakan kikir kuku. Setelah kita hilangkan sisa-sisanya, maka dia akan menjadi bersih seperti ini. Jika kita mau menambahkan beberapa ornamen seperti ini, kita memerlukan bantuan stensil. Ini adalah stensil. Kita siapkan stensil yang kita mau pergunakan. Dalam hal ini kita akan menggunakan stensil kupu-kupu dan juga pasta modelingnya. Campurkan warna yang kita ingin gunakan. Aduk hingga merata. Oleskan campuran pasta modeling tadi dengan bantuan spatula. Angkat. Keringkan kupu-kupu yang telah kita stensil sebelum kita mulai melakukan hal yang sama untuk kupu-kupu lainnya. Di sini saya akan mencoba menambahkan warna sehingga membuat gantungan ini lebih hidup. Saya ambil warna kuning, berikan air, lalu aduk dengan tusuk gigi. Kita gunakan sisir dan sikat gigi. Kita gunakan untuk menggantikan airbrush. Kita boleh melakukannya di pinggir, di tengah, ataupun di mana yang kita rasa kita inginkan. Terakhir, kita akan melapisi talenan kita dengan vernis. Kita sapukan vernis tipis-tipis ke seluruh bagian permukaan dan juga samping. Tahap terakhir adalah kita memasang cantelannya ke talenan. Kurang lebih 2 cm dari bawah, kita pasang yang tengah dulu. Gantungan kunci kita selesai, selamat mencoba.